Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustam, MPM 1711060190. Saya di sini akan membuat video tugas strategi pembelajaran tentang model pembelajaran POGIL, Process Oriented Guided Inquiry Learning. Pengertian POGIL itu sendiri menurut Bachelor mengemukakan bahwa POGIL, Process Oriented Guided Inquiry Learning, adalah pembelajaran aktif dalam berpusat pada siswa dan didasari oleh siklus belajar. Siklus belajar menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ada 3 tahapan, yaitu eksplorasi, penemuan konsep, dan aplikasi. Dan Hanson sendiri menyatakan bahwa POGIL meningkatkan persepsi siswa tentang prestasi kerja kelompok, tentang pentingnya rekan-rekan mereka, dan membantu untuk memahami konsep-konsep tersebut. Tugas dan peran anggota kelompok heterogen yang dibentuk dalam kegiatan POGIL bertujuan untuk meningkatkan pengembangan keterampilan proses dan kerja sama yang tinggi. Dan POGIL itu sendiri berasal dari Departemen Kimia Perguruan Tinggi pada tahun 1994, yang mana sampai sekarang ada lebih dari 1000 pelaksana dalam berbagai disiplin ilmu di sekolah-sekolah tinggi dan perguruan tinggi di seluruh negeri. POGIL menggunakan inquiry terbimbing siklus pembelajaran eksplorasi, penemuan konsep, dan aplikasi adalah dasar bagi banyak yang dirancang dengan hati-hati bahwa siswa guna untuk membimbing mereka untuk membangun pengetahuan baru. POGIL adalah strategi berpusat pada siswa. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan berperan masing-masing untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran POGIL itu sendiri menurut Newsom adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan proses pada area belajar, learning, berpikir, thinking, dan menyesuaikan masalah problem solving. Yang kedua yaitu membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antara siswa dan interaksi antar guru dan siswa. Yang keempat, menimbulkan sikap positif terhadap sains. Yang kelima yaitu mengaitkan pembelajaran dengan teknologi informasi. Dan terakhir yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kinerja dalam kelompok. Selanjutnya yaitu sintak pembelajaran POGIL. Yang tahap pertama yaitu orientasi. Rincian kegiatannya yang merupakan langkah untuk mempersiapkan siswa untuk belajar secara fisik dan psikis. Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan guru adalah yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti aktivitas belajar, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan kriteria hasil belajar siswa yang menunjukkan apakah seseorang siswa telah mencapai tujuan atau belum. Yang ketiga yaitu menciptakan ketertarikan siswa. Yang keempat yaitu menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan membuat hubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya, baik melalui pengalaman maupun pengamatan yang mereka telah lakukan. Yang terakhir yaitu menyajikan narasi ilustri, demonstrasi, atau video yang dapat diobservasikan oleh siswa untuk memulai pembelajaran hal baru yang kemudian harus dianalisis oleh siswa. Pada tahap ini telah melakukan observasi, siswa diharap dapat mengkomunikasikan hasil observasi, mengklasifikasi, membuat intervensi, ataupun melakukan pengukuran. Tahap kedua yaitu eksplorasi. Pada bagian ini, guru memberikan siswa rencana atau kesepakatan penugasan kegiatan yang akan siswa lakukan sebagai panduan bagi siswa mengenai apa yang dilakukan. Pada tahap ini siswa memiliki kesempatan untuk yang pertama menentukan variabel yang dibutuhkan dan akan dianalisis berdasarkan hasil observasi
pada tahap sebelumnya. Yang kedua yaitu mengusulkan hipotesis atau menyatakan hubungan antar variabel. Yang ketiga, merancang percobaan untuk menguji hipotesis. Yang keempat yaitu mengumpulkan data berdasarkan rancangan percobaan yang telah dibuat. Yang kelima, memeriksa atau menganalisis data atau informasi. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan hubungan antara variabel berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui percobaan. Tahap selanjutnya itu pembentukan konsep. Sebagai hasil dari langkah eksplorasi, diharapkan siswa dapat menemukan, memperkenalkan, atau membentuk konsep. Tahap ini dilakukan dengan guru memberikan pertanyaan yang dapat menuntun siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dihubungkan dengan apa yang telah siswa lakukan pada bagian eksplorasi. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk membantu siswa mendefinisikan latihan, membimbing siswa kepada informasi, menentukan siswa untuk membuka hubungan dan kesimpulan yang tepat, dan membantu siswa untuk mengonstruksi kemampuan kognitif melalui pembelajaran. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu aplikasi. Ketika konsep telah diidentifikasi melalui langkah-langkah sebelumnya, maka perlu untuk memperkuat dan memperluas pemahaman mengenai proses tersebut. Pada tahap ini, siswa menggunakan konsep baru dalam latihan, masalah, dan bahkan situasi penelitian. Yang pertama, latihan. Latihan memberikan kesempatan siswa untuk membangun kepercayaan diri dengan memberikan masalah sederhana dengan konteks yang familiar. Kedua, masalah berupa transfer pengetahuan baru ke konteks yang belum familiar. Sintesis dengan pengetahuan lainnya, dan menggunakan pengetahuan tersebut dengan cara berbeda untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konteks dunia nyata. Yang terakhir yaitu research question, berupa pengembangan pembelajaran dengan memunculkan isu-isu baru, pertanyaan atau hipotesis. Yang terakhir yaitu bagian penutup, yang mana pada bagian akhir penutup ini yaitu aktivitas pembelajaran diakhiri dengan siswa memvalidasi hasil yang telah mereka capai, merefleksikan apa yang telah dipelajari, dan mengakses performance mereka dalam belajar. Validasi dilakukan dengan melaporkan hasil yang mereka peroleh dengan rekan satu kelas dan guru untuk mengetahui perspektif mereka mengenai konten dan kualitas konten. Pada bagian ini, siswa diminta untuk melakukan self-assessment dengan mengisi lembar penilaian diri. Self-assessment merupakan kunci untuk meningkatkan performance siswa. Ketika mereka tahu yang mereka lakukan baik, maka mereka akan mempertahankan, bahkan akan mengembangkan hasil positif tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran model Vogel ini, yaitu kelebihan dari model Vogel ini menurut Hessem adalah mampu membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya, keaktifan siswa terlibat dan berpikir di dalam kelas, serta dapat menarik kesimpulan dengan menganalisis data. Sedangkan kekurangan model Vogel yaitu siswa kurang menempatkan diri bekerja sama dengan anggota kelompok, kurang berkembangnya saat pembagian tugas. Demikianlah hasil paparan saya mengenai model pembelajaran Vogel. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.